Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ami Sabila Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Budaya Lampung dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Silva Anggraini, NPM 013, selaku moderator dari kelompok 4 yang beranggotakan Dwi Pitasari dengan NPM 041, yang kedua yaitu ada Mitra Indah Lestari dengan NPM 118, Okta Silvia dengan NPM 112, Selaras Royansari dengan NPM 051, dan Siva Afilia Putri dengan NPM 173. Baik, langsung saja kepada pemateri, saya persilahkan. Saya pemateri pertama akan menjelaskan pengertian kalimat majemuk. Kalimat majemuk yaitu kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Kata majemuk atau kalimat majemuk kompositum adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk suatu kesatuan arti. Dikatakannya bahwa dalam kenyataannya batasan ini tidak dapat mencakup keseluruhan personal kata majemuk, sebab setiap bahasa mempunyai konsep tersendiri tentang hakikat dan wujud kata majemuk. Dengan demikian, kata majemuk adalah kata yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi suatu kata yang terdiri atas dua bentuk terkecil. Yang selanjutnya yaitu ciri semantik. Kata majemuk mengandung satu makna baru, unsur-unsurnya merupakan satu kesatuan sehingga tiap unsur kehilangan arti leksikalnya. Jika unsur-unsurnya dipisahkan, maka bentuk majemuknya hilang dan tiap unsurnya mempunyai arti leksikal kembali. Yang kedua yaitu ciri fungsi. Ciri fungsi ini pun digunakan untuk membedakan kata majemuk dengan frase. Komponen-komponen kata majemuk tidak mempunyai fungsi seperti yang terjadi pada frase. Pada frase, komponen-komponennya terdiri dari pokok dan sebutan, tetapi tidak berfungsi sebagai predikat. Komponen-komponen pada frase dapat juga berfungsi sebagai aktor dengan aksis, substansi dengan sifat, hubungan dengan sifat, subordinatif, dan aksi dengan sasaran. C. Jenis-jenis kalimat majemuk. Kalimat majemuk dalam bahasa Lampung dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, kalimat majemuk setara, dan yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Kali ini kita akan membahas tentang kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah dua buah kalimat atau lebih yang dihubungkan menjadi sebuah kalimat panjang dan hubungan antara klausa yang satu dengan klausa yang lainnya atau yang sejajar. Jadi kalimat majemuk setara ini dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kalimat setara majemuk sejalan. Kalimat majemuk setara sejalan yaitu kalimat majemuk yang terdiri atas beberapa klausa yang dihubungkan dengan kata perangkai hi dan tekhus atau yang artinya lalu. Kemudian, yang artinya kemudian, hadusina artinya sesudah itu, apilagi yang artinya apalagi, dan suah yang artinya sambil. Jadi contoh kalimat majemuk setara sejalan itu ada ade di kayun ina ngusung sangu hi pacul, yang artinya adik disuruh ibu membawa bekal dan cangkul. Contoh yang kedua yaitu hayuni hans sekam minjak tehus mandi, pagi-pagi sekali kami bangun lalu mandi. Ade malekot minum kopi api lagi huku, yang artinya adik tidak pernah minum kopi apalagi merokok. Tian mejong-mejong di tengebah lamban, hadusina sepupu-sepupu. Mereka duduk-duduk di halaman rumah, sesudah itu kejar-kejaran. Mak kato ngebihiskon alat-alat nih kemudian mandi. Mang Karto membereskan alat-alatnya kemudian mandi. Yang B, kalimat majemuk setara berlawanan. Jadi kalimat majemuk setara berlawanan adalah sebuah kalimat yang terdiri atas beberapa klausa yang dihubungkan dengan kata perangkai
tapi atau tetapi, sebaline atau yang artinya sebaliknya, atau sedangkan, lain tapi, bukan, tetapi, dan kidang namun. Jadi contoh dari kalimat majemuk setara berlawanan yaitu abang nanam kumbang di tengebah lamban, tetapi ade nanam di bukhini, yang artinya kakak menanam bunga di halaman rumah, tetapi adik menanam di belakangnya. Ya haga belajar ngemudi, kidangnya khabai. Saya ingin belajar mengemudi, namun saya takut. Nikul apa zamannya? Atau tepi jama inamo di lamban. Engkau pergi bersama saya atau tinggal bersama ibu di rumah. Lain mangkatoh saya ngakuni, tapi Ali. Bukan Mangkarto yang mengambilnya, tetapi Ali. Bugawi di Dakha mubuya sedangkan ki bumain-main muhang. Bekerja di ladang melelahkan, sedangkan kalau bermain-main menyenangkan. Yang C, kalimat setara majemuk setara sebab akibat. Jadi, kalimat majemuk setara sebab akibat adalah sebuah kalimat yang terdiri atas beberapa klausa yang dihubungkan menjadi kata perangkai. Ula ina sebab itu, mula yang artinya maka, inado sebab ni, itulah sebabnya. Jadi contoh kalimatnya yaitu Ali sakit deh stong, ula ina ia katong telat. Ali sakit perut sebab dia datang terlambat. Adi mahaga belajar, mula ia dibotongi bak. Ali adik tidak mau belajar, maka dia dimarahi ayah. Ukhe sekam ji susah, inado sebab ni sekam tahu sekolah. Kehidupan saya ini miskin, itulah sebabnya saya berhenti sekolah. Ia terbukti bersalah. Ula ina, ia dibui. Dia terbukti bersalah, karena itu dia dihukum. Tetanam lamun saima tuoh. Mula gulayan payah tehalu. Tanaman-tanaman banyak yang tidak tumbuh, maka sayuran. Selanjutnya yang kedua adalah kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah dua buah klausa atau lebih yang digabungkan menjadi sebuah kalimat panjang, dan klausa yang satu menjadi bagian atau bergantung kepada klausa yang lainnya dalam kalimat panjang itu. Dalam bahasa Lampung dialek A, klausa dalam kalimat majemuk bertingkat itu dihubungkan oleh kata-kata sehadu atau sesudah, anja sejak, ki kalau, gegoh seperti, ulah karena, dan lamun jika. Contoh kalimatnya yaitu yang pertama ada batang-batang cangkih lamun say mati ulah kemahau tijang, yang artinya pohon-pohon cangkih banyak yang mati karena kemarau panjang. Contoh kalimat yang kedua yaitu ada inalapah pedom sehadu sembayang isya, yang artinya ibu tidur sesudah sholat isya. Selanjutnya, berdasarkan beberapa peran yang berbeda, anak kalimat dalam kalimat majemuk bertingkat dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada anak kalimat keterangan waktu, sebab, akibat, syarat, tujuan, cara, pengganti pewatas, dan nomina. Yang pertama, anak kalimat keterangan waktu. Anak kalimat yang pertama ini biasanya ditempatkan di posisi awal, akhir di antara subjek dan predikat. Dalam beberapa kesempatan, anak kalimat keterangan waktu diletakkan di antara predikat dan objek pada induk kalimat. Kata hubung atau konjungsi yang bisa digunakan pada anak kalimat ini yaitu ketika, waktu, kala, saat, sesaat, tatkala, sesudah, setelah, dan sebelum. Contoh kalimatnya yaitu ada ongkos angkutan umum anjak lamban pagun Rp300, waktu nyak mejong di sekolah dasar, yang artinya ongkos angkutan umum ke rumah masih Rp300, waktu aku duduk di sekolah dasar. Contoh yang selanjutnya, waktu mahi bakhuka tian hisok midoh mi telaga, yang artinya
Kala ibu dan ayah remaja, mereka sering bertamasya ke telaga. Selanjutnya, anak kalimat keterangan sebab. Anak kalimat jenis ini memiliki sifat seperti anak kalimat keterangan waktu, tetapi kalimat ini lebih fokus membahas hubungan sebab. Anak kalimat ini bisa ditandai dengan anak hubung, seperti karena, sebab, dan lantaran. Contoh kalimatnya yaitu ulih kelamonan konsumsi gula, nenek kena diabetes, yang artinya karena berlebihan konsumsi gula, nenek terkena diabetes. Contoh yang kedua yaitu ulih harga tanohi bangunan di ibu kota mahal. Kaum milenial baca milih kontrak lamban, yang artinya lantaran harga tanah dan bangunan di ibu kota mahal, kaum milenial memilih kontrak rumah. Selanjutnya ada anak kalimat keterangan akibat. Anak kalimat jenis ini menyatakan hubungan akibat sehingga biasanya terletak di akhir setelah induk kalimat. Anak kalimat ini bisa ditandai dengan kata hubung atau konjungsi seperti hingga, sehingga, maka, akibatnya, dan akhirnya. Contoh kalimatnya yaitu ada yang pertama, labung tuhun di Kutanji sebingin sampai Sabah tahendom wai, yang artinya hujan mengguyur kota ini semalaman hingga sawah terendam air. Contoh yang kedua yaitu ada misna ngebeli bias uli hargani muhah sampai petani huhi, yang artinya misna membeli beras dengan harga murah sehingga petani merugi. Selanjutnya ada anak kalimat keterangan syarat. Anak kalimat jenis ini fokus kepada menyatakan hubungan persyaratan. Beberapa tanda yang bisa dilihat dari kalimat ini yaitu jika, kalau, apabila, andai kata, dan andaikan. Sementara untuk posisi anak kalimat ini bisa ditempatkan di bagian mana saja dalam kalimat. Contoh kalimatnya yaitu ada Ki mak haga terlambat sekolahnya harus minjak hayu, yang artinya jika tidak ingin terlambat ke sekolah, aku harus bangun lebih awal. Contoh kalimat yang kedua yaitu ada Mbak mak bakal murka, kini ku jujur di awal, yang artinya ayah tidak akan murka apabila kamu jujur dari awal. Anak kalimat tujuan. Anak kalimat jenis ini biasanya digunakan untuk menyatakan hubung tujuan seperti tanda yang bisa digunakan. Anak kalimat ini berada kata hubung seperti upaya. Di sini ada contohnya. Dinda ngelaju kok sepida lalun-lalun supaya tahlui ayam yang diusung mak peco. Artinya Dinda ngejalanin sepedanya pelan-pelan karena dia membawa telur ayam biar nggak pecah. Terus yang selanjutnya F, anak kalimat keterangan cara. Kalimat ini dapat digunakan untuk menghubung cara anak kalimat bisa ditandai dengan kata penghubung seperti dengan dan dalam. Posisi ini dari anak kalimat keterangan cara juga dapat diletakkan di bagian mana saja. Contohnya, dengan disahko UU Cipta Kerja sejumlah pihak berpendapat bahwa hal itu menambah catatan buruk bagi pemerintah Joko Widodo. Di sini kita menggunakan kata dengan. Kan tadi itu bisa digunakan di mana saja kalimatnya. Berarti sekarang ini kita menggunakan kata dengan. Kata dengannya itu di depan. Dan terus ada contoh lagi, gugus tugas mengirim pesan pendek ke seluruh warga Indonesia dalam rangka mencegah informasi terkait COVID-19. Di sini kita menggunakan kata dalam. Itu berarti ini kata dalamnya di tengah. Berarti kita bisa gunakan kata dalam, dengan, dan seperti itu bisa di mana saja. Bisa di tengah, di akhir, di awal, kayak gitu. G, anak kalimat pengganti pewatas. Anak kalimat jenis ini memiliki fungsi sebagai pelengkap nomina, objek, subjek, maupun predikat. Anak kalimat pengganti pewatas ini bisa dilihat dengan kata hubung
yang atau kata petunjuk. Contohnya, Dinda ketua OSIS saya terpilih minggu selikut. Artinya itu Dinda ketua OSIS yang dipilih di minggu sebelumnya. Terus di sini kita menggunakan Dinda ketua OSIS saya terpilih minggu lalu. Berarti artinya Dinda ketua OSIS yang. Kita menggunakan kata yang di sini. Yang itu berarti di tengah-tengah. Terus selanjutnya ana kalimat pengganti nomina. Ana kalimat jenis ini dapat dilihat dengan kata hubung bahwa ana kalimat pengganti nomina dari menjadi subjek atau objek dalam sekat kalimat transitif. Contohnya, Dinda adu berjanji akan maling luwat di mahan tetangga. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan materi pada hari ini. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Kata majemuk adalah gabungan dari dua unsur yang mempunyai makna, namun hasil dari gabungan menimbulkan makna baru. Kriteria majemuk ini dilihat dari segi dan cirinya. Yang pertama yaitu ada semantik memiliki satu makna, yang kedua yaitu ada struktur memiliki dua unsur, dan yang ketiga yaitu ada fenologis memiliki satu tekanan. Kata majemuk sendiri memiliki kriteria. Yang pertama yaitu ada makna setiap unsur menjadi satu kesatuan. Yang kedua yaitu hubungan antar unsur. Yang ketiga yaitu ada jenis kata yang bergabung. Yang keempat yaitu ada kata majemuk atau berstatus kata dan tidak sama dengan frase. Dan yang selanjutnya itu ada gabungan kata jadian. Dan yang terakhir yaitu ada konsep kata majemuk terdiri dari idiom dan semi-idiom. Baik, cukup sekian presentasi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.